Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Mahbub di channel Muhammad Mahbub. Nama saya sendiri. Gimana sobat para pecinta sarung di seluruh Indonesia? Gimana kabarnya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Siang ini cukup panas sekali. Saya ingin membuat video. Memang kemarin saya belum sempat membuat video masih tentang sarung, review sarung. Video ini sarung akan kita review tentang sarung BHS ya. Jadi Ardan kemarin, masih ada beberapa lagi tipe Ardan yang belum kita review. Nah, ini akan kita coba review sarung BHS. Ini bukan unboxing ya. Jadi karena kalau unboxing sarung yang baru ya, baru dibuka. Kalau ini saya kira bukan, tapi ini adalah sarung yang punya saya dulu, yang pertama kali saya punya sarung BHS. Berarti sudah 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu saya coba beli sarung BHS itu. Baik kawan-kawan, tidak usah panjang lebar, kita akan lihat sarungnya seperti apa. Nah, ini sarungnya dia. Nah, ini sarung BHS saya. Dulu sempat saya menampilkan di video kemarin, video-video yang kemarin ya, tentang sarung BHS saya. Jadi ini pertama kali saya beli sarung BHS yang ini nih. Tipenya seperti apa? Kalau kita lihat di boxnya, saya masih nyimpen boxnya nih, masih nyimpen boxnya, yaitu saya beli sarung di sini, sarung tenun ya, sarung tenun BHS klasik ya. Jadi ini bukan unboxing, kita hanya mereview saja ya, hanya mereview saja. Ini BHS klasik ya. Jadi kalau BHS klasik itu BHS level apa? Level yang paling rendah ya, level pertama ya, level pertama di jajaran merek BHS, di jajaran BHS yang pada video dulu pertama kali saya unboxing BHS saya yang kedua itu BHS Excellent ya, berarti tingkatan yang kedua. Nah, kalau ini adalah BHS klasik ya, BHS klasik pertama saya beli BHS klasik ini. Nah, boxnya memang ciri khasnya klasik seperti ini ya, itu dominan warna biru klasiknya. Ada juga ya, saya pernah lihat itu silver ya, tapi sama juga sih, artinya jajaran itu level klasik itu level yang paling pertama. Nah, kalau dilihat dari cara pembuatan sarung untuk klasik ini, itu menggunakan, yang saya dapat informasi itu menggunakannya mesin, alat tenun bukan mesin, alat tenun mesin ya. Jadi menggunakan alat tenun mesin, jadi pakainya mesin ya. Ya, itu yang membuat mungkin jajaran di kelas BHS klasik ya, karena pakainya mesin mungkin natural cara pembuatannya bukan begini, maksudnya cara pembuatan kalau semakin klasik itu akan semakin mahal. Contoh juga kalau saya lihat di jajaran batik itu, antara yang buat bener-bener pembuatan batik yang dari tangan murni, dilukis menggunakan tangan satu demi satu, itu justru malah kesan eksotis, kesan alaminya itu justru itu yang membuat mahal. Jadi mungkin kalau BHS pun cara pembuatannya menggunakan mesin-mesin yang tradisional, itu memang ciri khas ya. Terus pembuatannya itu mesinnya masih pakai kayu, kayak bambu-bambu kayak gitu kan. Nanti kapan-kapan kita mau lihat survei langsung ya ke sana, cara pembuatan alat tenun yang bukan mesin ya. Jadi bukan pakai mesin, jadi manual, pakai kayu-kayu kayak gitu. Jadi kalau jajaran klasik ini masih ya level murah lah, level murah di jajaran klasik, di jajaran BHS. Nah, kalau kita bilang harga, ini saya bukan beli di online, tapi saya beli di teman saya dekat di sini. Teman saya beli di teman saya. Harganya ya masih di bawah, kalau kisaran klasik itu standar ya. Standar semua toko itu hampir
ada yang menjual 500 ya, 500 sampai dengan 600 untuk klasik ya. Namun kalau saya sudah nyampaikan di video-video yang kemarin tentang strategi penjualan sarung di toko online. Itu memang video kemarin durasinya panjang, itu ngobrol kemana-mana. Nah, akhirnya saya coba untuk sedikit mengulas tentang strategi penjualan sarung tadi. Jadi kalau di toko online ya ada hampir yang harga 48, 485 atau 490. Nah, paling rendah-rendah itu biasanya dapat 4,5 ya. Kalau biasanya kawan-kawan mungkin lagi diskon, lagi promo, biasanya minim-minimnya itu dapat 4,5 untuk yang klasik. Oke. Boxnya klasik itu seperti ini kawan-kawan. Seperti ini kalau 1 tahun kemarin berarti sudah 1 tahun ya. Ini pas kemarin beli itu pada waktu ya kata orang sih mau lebaran gitu kan. Saya beli saat itu dan ini boxnya masih ada, masih saya simpen. Boxnya seperti ini, semuanya biru ya. Ini keren nih, warna apa? Ada emas, lingkaran emasnya, tulisan BHS. Ciri khas BHS-nya padi dan kapas kalau nggak salah ya. Ini padi dan kapas atau apa ya? Oh, kapas mungkin ya, kapas. Karena tenun ya, karena tenun kan mungkin dari sutra atau dari kapas gitu. Ini ada pitanya, logo khasnya seperti ini. Lalu di sini biru semua ya, dominan. Klasiknya juga emas. Di sini ada tulisan sarung tenun. Ya seperti inilah gambarnya. Di sini sama dominan biru, ya, biru. Dan di belakangnya itu ada BHS, terpercaya sejak 1953. Sudah lama juga ya. Nah, ini kawan-kawan boxnya. Jadi dalam pembelian saya dapat boxnya ini ya, dapat boxnya ini. Lalu satu lagi saya dapat, ini saya juga masih simpan juga nih ya, masih simpan juga. Dapat bag ya, tas, apa kantong kecil yang terbuat dari kertas ya. Ini elegan juga ya kawan-kawan, pecinta sarung dimanapun berada. Ini BHS di jajaran klasik, di jajaran excellent dan terusnya itu ciri khas dengan bagnya ini dengan apa ya, elegan seperti kesannya gitu kan. Keren juga kan, jadi pakainya bag ini juga masukan buat teman-teman yang produsen sarung dimanapun berada ya. Barangkali yang pernah saya bahas itu Ardan ya, memang di jajaran Ardan yang paling SKJ pun itu nggak ada bag kayak gini ya, tas kayak gini nggak ada. Jadi barangkali buat jadi masukan ya, bisa menambahkan dalam paket pembeliannya itu nanti dapat bag kayak gini. Ini juga bisa dipakai kemana-mana. Kalau bawa ini juga nggak malu juga kan, nggak malu buat belanja, buat ke warung ya, beli sayur, nggak pantas lah. Ya ini ya kawan-kawan. Oke, ini dapat bagnya juga ya, lambang keunggulan mutu, lambangnya seperti ini. Bagnya biru, sama dengan warna boxnya masih sama ya, jadi biru semua. Oke, hanya seperti ini saja, tapi memberikan apa ya, oleh-oleh atau apa tuh. Jadi kalau pakai kita ngasih ke orang itu kan, misalkan ngasih sarung ada bagnya, ada boxnya, itu kan kesannya menghormati sekali gitu. Dan itu mungkin ciri khas BHS untuk menghormati kepada seorang ya, kepada seseorang dengan layanan paket penjualan yang seperti ini. Jadi kesannya menghormati ya, menghormati, walaupun dengan tentu dengan harga juga lumayan tinggi juga. Mungkin teman-teman produsen yang lain kenapa tidak ada bag, mungkin kembali lagi dengan harga pembelian yang harus kita tekan seminim mungkin. Tapi kalau BHS berani seperti itu, harga mahal ditambah dengan bag, ditambah dengan box, dan tagnya juga di dalam sarungnya itu banyak sekali. Oke, kita pindah ke sarungnya. Nah, sarungnya seperti ini kawan-kawan. Saya dapat warna biru. Oh ya, sorry, ini klasiknya adalah motif KWG Dobi, Kawung Dobi ya, Kawung Dobi, KWG ya, singkatannya KWG, Kawung Dobi. Kita lihat Kawung Dobi seperti apa, Kawung Dobi. Oke, nanti kita akan bahas tentang penamaan sarung ya. Kenapa ada KWG itu seperti apa, Kawung Dobi itu apa sih, itu kan. Songket Dobi itu seperti apa sih, Songket Dobi Timbul itu seperti apa. Nanti kita kapan-kapan bahas masalah itu, singkatan-singkatan jenis-jenis sarung ya. STT yang ada di Ardan ya, Dobi, macam-macam singkatan di sarung-sarung. Kenapa mesti pakai singkatan kayak gitu? Apa maksud dari tujuan singkatan-singkatan itu, nanti kita bahas pada video berikutnya. Oke kawan-kawan, ini sarung BHS saya yang pertama. Tampilannya seperti ini, saya dapat warna biru ya. Memang tidak banyak corak
ya, tidak banyak corak, sederhana, simple sekali. Kalau kita lihat seperti ini, kita lihat, oke, jelas ya, oke, seperti ini tampilannya, hanya salur-salur seperti ini aja dengan dua warna ya, warna coklat sama warna hijau, dan backgroundnya adalah hijau. Nah, lalu kalau kita buka, nah seperti ini. Oke, saya gelar dulu. Ini saya jarang pakai ya. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan pecinta sarung yang senang dengan sarung, untuk kalung-kalung yang premium ya jangan digunakan di obral begitu saja ya. Jadi kalau tiduran dipakai, kalau itu dipakai, coba dirawat untuk baik, karena sekali lagi bukan masalah itu ya, agar awet dan bisa nanti barangkali suatu saat nanti buat kenang-kenangan, buat anak cucu mungkin ya, anak cucu. Nah, oke kawan-kawan, ini BHS-nya seperti ini. Nah, ini logonya masih tetap ada dengan ciri khas. Nah, ini birunya juga menyamakan dengan ini ya. Ini booknya biru, ininya juga di labelnya itu biru juga. Nah, di sini dengan ciri khas. Saya 1 tahun ya, karena jarang dipakai ya. Kalau dihitung ya masih di kisaran berapa kali saya memakai ya. Nggak nyampe sampai ratusan lah. Karena saya pakai mungkin kalau kadang sholat Jumat saya pakai, kadang tidak. Kalau ada acara-acara saya pakai, kadang tidak. Jadi jarang dipakai. Nah, ini masih ada seperti ini, klasik BHS ya. Ini lama nih kawan-kawan. Nanti di video kemarin saya itu ya, peninggalan BHS orang tua saya dulu, itu ini BHS-nya tuh masih ada. Jadi entah ini terbuat dari apa ya, kuat sekali gitu tuh, awet. Jadi nggak pernah luntur gitu, kuat sekali. Nanti kita akan buat video juga. Sekarang nanti akan kita buat video untuk mencuci sarung. Kebetulan ini akan saya cuci juga. Mungkin udah beberapa kali dipakai, karena kalau dibilang untuk sedikit itu ya mungkin masih bersih, tapi akan saya cuci nanti dalam video berikutnya. Oke, kawan-kawan, saya perhatikan, lihat set ke depan. Nah, ini tampilan, kalau saya bilang ini tampilan belakang. Oke, ini tampilan belakangnya seperti ini. Oke, nah ini tampilan belakang. Tulisan BHS-nya ya vertikal. Nah, tulisan vertikal ada 2 tulisan BHS di bawah dan di atas. Untuk menentukan mana yang di bawah, karena ada sama-sama BHS-nya di sini ya. Di sini ada BHS, di bawah juga ada BHS, dilihat. Nah, itu ada BHS. Untuk menentukannya kita lihat labelnya ada di mana gitu. Kalau labelnya di bawah berarti itu di bawah. Nah, itu labelnya di bawah. Oke. Nah, ini sekali lagi, corak yang seperti ini adanya di belakang, di belakang kita, di badan kita, di belakang. Nah, oke. Karena ini adalah kawung dobi, mungkin kawung itu apa ya bahasa Jawanya, dobi. Nah, ini apa ya? Bukan ini. Bukan, saya bilang kalau ini kayaknya kerasa banget itu tuh, kayak songket-songketnya mungkin ada kerasa. Gergel gitu tuh, geleng gitu tuh, kerasa banget ya. Tapi tidak semuanya ya, ini hanya satu bagian-bagian ini aja. Jadi coraknya tidak banyak, mungkin untuk menghemat, menekan biaya penjualan saja mungkin sepertinya. Oke, mungkin dari situ. Oke, tidak ada lagi. Nah, kalau yang di belakangnya, sobat para pencinta sarung, ini kalau di belakangnya ini tidak seperti yang di sini. Kalau di sini kelihatan ya, kerasa sekali apa ya, kayak songket atau apanya ini. Ini kerasa benangnya kerasa. Nah, kalau ini enggak nih. Kalau ini enggak ada. Tapi kalau kita megang yang ini, raba ini kerasa. Nah, kalau ini batik yang di belakang kita, yang buat di badan kita di belakang ini tidak ada. Ini masih nyatu di dalam. Jadi kalau kita pegang ini sama, tidak terasa. Kalau beda dengan yang ini terasa. Nah, oke. Nah, ini kawan-kawan sekali lagi. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Ya, semua corak di belakang ini seperti ini semua. Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa mesti sama dengan ini? Ada apa dengan logo ini? Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke, kawan-kawan, saya kira cukup tentang video review tentang sarung BHS. Jadi kawan-kawan barangkali yang ingin punya sarung BHS yang tidak kesampaian beli masterpiece, apalagi ya masterpiece memang harganya luar biasa sekali. Di komentar ada yang menyampaikan untuk coba membuat unboxing mereview sarung masterpiece BHS. Wah, harganya lumayan juga. Jadi nanti kalau ada yang mau menawarkan, meminjamkan untuk kita review, silakan bisa hubungi saya ya.
Ini rapi sekali jahitannya. Oke, memang untuk mempertahankan kualitas. Sip. Oke, kawan-kawan semua para pencinta sarung. Ya, harganya masih di kisaran harga 500 sampai dengan 450. Ya, jadi kawan-kawan yang yang ingin membeli sarung BHS ya, tidak kesampaian beli di level signature, royal, atau apalagi masterpiece gitu kan. Ya mungkin ini ya BHS yang sederhana, yang mungkin dengan corak yang sederhana, corak yang simple, bisa dapat kawan-kawan beli di harga untuk klasik ya. Untuk klasik bisa dibeli dengan harga 500, maksimum 550 lah, 550 sampai dengan ke bawahnya, level bawahnya itu sampai dengan 450 ya, itu harganya segitu. Oke, silakan bisa kawan-kawan beli di toko online dimanapun kawan-kawan berada, toko online maupun di toko-toko tradisional atau di toko-toko di daerah kawan-kawan. Saya kira cukup, itu saja review tentang sarung BHS klasik milik saya yang pertama. Bagaimana dengan sarung BHS klasik kawan-kawan yang kawan-kawan punya? Monggo silakan komentar di bawah video ini. Oke, cukup ya, saya tidak usah memakainya. Ya, cara makainya sudah saya buatkan videonya. Nanti kita akan coba buat untuk mencuci sarungnya. Oke, itu saja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe tuh. Ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan kawan-kawan pencetak sarung agar orang semua senang dengan sarung, pakai sarung dimanapun, di saat santai di rumah. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih udah menonton video saya. Saya tutup. Salam sarung buat kawan-kawan pencinta sarung. Semoga bermanfaat. BHS klasik tipe atau motif apa tadi? Sorry, lupa. KWG. Oh ya, KWG yaitu kaung dobi. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi salam sarung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.